Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat, bahkan tidak terhitung nikmatnya. Yang paling agung adalah nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kedua nikmat itulah kita akan menggapai surganya di akhirat nanti. Juga diiringi sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah kembali di acara pengajian bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, afdalul makhlukat, yang paling utama dari semua makhluk Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Tidak akan ada bumi dan langit tanpa beliau, yakni nur atau cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabatnya, dan kita jumlati umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaatil uzmanya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbahagia dan mulialah kita yang istiqomah mengikuti pengajian agama. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran, kata Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang punya ilmu wal ladhina la ya'lamun dengan orang yang tidak punya ilmu? Pasti beda. Beda tidak Pak? Beda. Seperti bedanya antara warna hitam dan putih. Jadi orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang punya ilmu sangat jauh perbedaannya. Bahkan sangat tidak ada kesamaan satupun dalam hal akhlak, dalam hal kebersihan, ibadah dengan memakai ilmu, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang suka menuntut ilmu agama, adalah orang yang punya ilmu. Maka Allah katakan di dalam Quran, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Orang punya ilmu istiqomah mengikuti pengajian. Orang yang tidak punya ilmu tidak pernah menginjak kakinya ke majlis ta'lim. Na'udzubillahi min. Orang punya ilmu, akhlaknya ada, kesopanan, budi pekertinya berbeda. Sangat luhur sekali orang yang suka mengaji. Sangat luhur sekali budi pekertinya bagi orang yang punya ilmu agama. Sebab kita adalah orang mukallaf yang pasti terbebani hukum 5, mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang mubah. Semuanya itu kita bebani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dan kita adalah umat Rasulullah, dan wajib kita mengikuti tindak laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orangnya selalu senyum. Rasulullah tidak pernah marah-marah. Rasulullah budi pekertinya luar biasa baik, entah di hadapan orang tua, di hadapan orang lain, dan lain sebagainya. Itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah sangat maluan orang.
karena malu adalah merupakan ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sisi lain Allah berfirman di dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang punya ilmu sudah dibekali mana neraka, mana surga, ada azab kubur, ada kenikmatan kubur, ada pertanyaan dari malaikat munkar nakir, ada siksaan akhirat dimasukkan ke dalam neraka bagi orang yang membangkang dan orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada surga bagi orang yang beriman dan suka mengamalkan amal soleh. Maka dengan beriman seperti itulah kita sebagai orang Islam akan takut kepada Allah Subhanahu. Lihatlah saudara-saudara kita yang sekarang sedang meneguk minuman keras, saudara-saudara kita yang sekarang sedang berpesta prostitusi, pesta seksual dan lain sebagainya, karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu. Kalau kita tanya, Anda takut kepada Allah? Takut. Tapi ternyata ciri takutnya tidak ada, berarti sama saja tidak takut terhadap Allah Subhanahu. Kalau memang kita mengaku takut kepada Allah, kenapa kita masih? Maka wajar Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang Islam berjalan sesuai dengan keimanannya. Kalau imannya 50%, hidup di dunianya ya hanya 50%. Keimanannya maksudnya. Contoh, kita beriman terhadap siksaan kubur, tapi kok kita masih berani maksiat terhadap Allah? Berarti kan iman kita hanya berapa persen? Sebab kalau memang 100% keimanan kita, tidak akan pernah kita maksiat terhadap Allah. Maka wajar sekali di dalam kitab Ihya Imam Ghazali berkata bahwa seseorang itu berjalan di muka bumi sesuai dengan keimanan. Lihat orang-orang beda-beda. Orang Islam itu beda-beda. Ada yang rajin sholatnya, ada yang bolong-bolong sholat itu. Yang rajin berarti keimanannya tinggi. Yang tidak rajin berarti keimanannya pun. Sebab iman kadang kurang, kadang bertambah. Bagaimana dengan cara kita supaya iman kita semakin bertambah dan tinggi, luhur, bermartabat? Tidak ada lagi dengan ini. Sebab di dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-aslu sa'adah adalah ini. Aslu sa'adah minadun fi dunya wal akhirah al-ilm huwal ilm. Pokok kebahagiaan di dalam dunia dan akhirat adalah ilmu. Maka ketika seseorang ingin rajin sholat diterima oleh Allah, rajin ibadah dengan sababiah kita punya ilmu dan sebagainya, alhamdulillah, dengan cara kita mengkaji ilmu agama. Kembali lagi kepada ayat Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah yang akan takut terhadap Allah Subhanahu. Ketika kita menjadi orang tua, lalu kita punya anak kita ngebangkang, kira-kira hati kita gimana Pak? Ada marahnya, kesal dan sebagainya. Jadi Allah pun sama, ketika ada seorang hamba yang selalu bermaksiat, tidak pernah tobat kepada Allah, tidak pernah sholat dan sebagainya, Allah tidak suka. Makanya Allah siapkan bagi mereka neraka. Kita punya anak kita sopan, anak kita rajin ibadah dan sebagainya, kita suka tidak? Suka sekali.
maka Allah pun saja Allah akan mempersiapkan surga bagi orang yang rajin ibadah. Tapi rajin ibadah dengan ilmu. Jangan rajin ibadah tanpa ilmu. Acak-acakan. Jadi kalau ada orang rajin ibadah, yang rajin ibadah itu banyak Pak, tapi ternyata tanpa ilmu. Kembali lagi, hanya orang yang punya ilmulah yang akan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cek diri pribadi kita masing-masing. Ada makom muhasabah. Makom muhasabah itu adalah kita makomnya introspeksi diri. Setiap hari itu introspeksi, tidak melihat kekurangan orang lain. Itu berarti kita makom sedang muhasabah. Kita introspeksi diri. Apakah saya masih berani maksiat? Oh, berarti saya keimanannya hanya seperti itu. Berarti saya masih tidak takut terhadap Allah Subhanahu. Diberikan musibah oleh Allah baru paham, baru ngerti, baru kembali kepada Allah. Untung tidak diberikan kematian, sebab kalau diberikan kematian, tobatnya tidak akan manfaat. Artinya, ingin diterima tobat selama orang masih hidup. Jadi berbahagialah kita yang masih hidup, yang masih hidup. Mereka yang sudah kembali ke alam barzakh, kembali ke alam akhirat, dulunya tidak sempat taubat. Na'udzubillah. Tapi kalau kita masih hidup, masih ada waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita makom muhasabah, introspeksi. Ketika kita melihat kekurangan orang lain, sudahlah kita pelajari saja itu, dan kita jadikan hudma sopada maka dan ambil yang baik dan buang yang buruk. Itu indah sekali kehidupan seperti itu. Kita akan tenang sekali hidup di dunia, seolah-olah kita hidup hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan hanya karena Allah, kita ibadah hanya untuk Allah. Kita sekarang mencari nafkah, usaha, dagang dan lain sebagainya. Tujuannya siapa? Allah Subhanahu. Seolah-olah orang beriman itu hidup hanya dengan Allah Subhanahu. Jadi tidak melihat orang lain seperti apa dan lain sebagainya. Adapun yang terjadi, yang terlihat oleh kita dengan kasat mata, yang terbenam dalam pikiran kita, itu hanya jadikan pelajaran titik itu saja. Kata Rasul, hudma sobadan, maka ambil yang baik dan buang yang buruk. Jangan sekali-sekali kita suudzon terhadap orang, nanti kita yang stres sendiri. Enak sekali kalau kita punya husnuzon. Husnuzon itu kita baik sangka terus terhadap orang. Baik sangka, walaupun memang hakikatnya orang tersebut memang benar sekali tidak baik, tapi kita karena memang kita husnuzon, akan indah sekali hati kita, akan indah sekali dan tenang. Kembali lagi, hanya orang-orang berilmulah yang akan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah pernah mengatakan al-iman ulyan. Iman itu diibaratkan seperti orang yang telanjang. Kalau telanjang ada pakaian yang tertutup tidak apa-apa. Tidak, iman itu seperti telanjang. Maka walibasuhu taqwa, pakaian iman adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu. Apa itu takwa? Pernah saya katakan beberapa kali, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Nurut, patuh, berbakti terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takwa. Wajibina nawahi, dan menjauhi larangan Allah, itu adalah pakaian iman. Maka ketika kita sekarang masih maksiat, ketahuilah iman kita masih telanjang, butuh pakaian. Apa pakaian? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang namanya takwa? Nurut terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekecil apapun itu maksiat, itu adalah larangan. Sekecil apapun itu kebagusan, di situ ada ridho Allah, dan itu namanya amal soleh. Jangan berkecil hati ketika kita mempunyai dosa besar.
Jangan berkecil, jangan sombong kita hanya selalu melakukan dosa kecil. Sebab kata Rasulullah, sobirotan ma'al isroh, tidak ada dosa kecil kalau apabila kita lakukan setiap hari, setiap menit, selalu kita lakukan, atau semakin besar. Tapi walau kabirotan ma'al istighfar, jangan takut kita pernah dulu punya dosa besar. Kenapa? Kata Rasulullah, walau kabirotan ma'al istighfar, tidak ada dosa besar apabila kita bertobat kepada Allah, membaca istighfar dengan syarat tobat nasuha. Bagaimana syarat tobat nasuha? Yang pertama adalah membaca istighfar kembali kepada Allah. Yang kedua menyesali. Menyesal saya. Kalau tidak ada penyesalan bukan tobat nasuha. Seolah-olah kita itu ridho dulu masih terhadap Allah, maka harus ada penyesalan terhadap diri kita dulu pernah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kemarin akbarul kabair, termasuk dosanya dosa besar. Karena seseorang itu ketika ibadah pokoknya adalah sholat. Kita ingin menyembah Allah di dalam sholat itu. Ibadah mahdoh, ibadah murni itu adalah menyembah dengan sujud dan rukuk. Adapun yang lain itu adalah mengikuti sholat. Ketika sholat diterima, amal lain diterima. Ketika sholat tidak terima, naudzubillah, kata para ulama, yang lain juga bisa saja tidak diterima. Karena pokoknya sholat. Maka kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka ketika sebuah ruangan tanpa tiang, ketika tanpa tiang, gimana Pak? Akan roboh. Tiangnya satu, dendek, jeot, dan lain sebagainya. Tiangnya dua doang, tetap dendek baik. Bahasa Sunda apa dendek bahasa Indonesia? Miring. Miring aja dendek. Karena memang tiangnya kurang dua, misalkan memang harus ada 4. Tapi tiangnya cuma ada 2. Itu diibaratkan seperti tadi, iman itu adalah telanjang, maka harus ada ketakwaan. Lalu kita harus apa tadi? Sholat, karena memang sholat adalah iman dulu, tiang agama. Jadi pakaian iman adalah takwa. Ketika seseorang berpakaian, biasanya sudah berpakaian ada perhiasan yang akan dipakai, atau yang memang diperlihatkan kepada orang lain, entah kegantengan, entah perhiasan jam, atau wanita seperti kamu yang dilihat oleh suami dan lain sebagainya, atau cincin, perhiasan seseorang. Nah sama, iman pun ada perhiasannya. Kalau sudah kita pakaikan sebuah baju iman tersebut biar tidak telanjang dengan takwa tadi, maka ketika sudah memakai pakaian dengan perhiasan nasmani. Apa perhiasan iman? Wazinatuhul hayat. Perhiasan iman adalah malu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu sekali saya tidak sholat. Malu sekali saya tadi berbuat dolim dan lain sebagainya. Ketika seseorang tidak punya malu, ketahuilah imannya berarti kurang sekali. Saudara-saudara kita, ibu-ibu yang tidak pernah pakai kerudung di luar rumah, ibu-ibu yang suka ngobrol dengan orang lain tanpa seizin suami, ibu-ibu yang suka chatting-chattingan dengan laki-laki dan lain sebagainya, itu tidak punya malu. Sedangkan malu adalah alamatul iman, ciri. Maka perhiasan iman adalah wasamrotuhul ilmu. Buahnya ilmu, buahnya iman adalah ketika kita tadi sudah pakai pakaian, sudah pakai perhiasan, nanti ada sesuatu yang memang terlihat luar biasa kan? Karena memang sudah pakai baju dan perhiasan. Nah, perhiasan baju itulah yang akan membuahkan apa? Ternyata wasamrotuhul ilmu. Buah daripada kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, beriman bahwa nanti ada hari kiamat, beriman bahwa nanti kita akan diwafatkan oleh Allah lalu dimasukkan di alam kubur, ada siksaan, ada nikmat. Itu adalah
ilmu. Maka berbahagialah kita yang istiqomah mengkaji ilmu. Bahkan di sisi lain ada riwayat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'un. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya li talibil ilmi, kepada orang yang sedang menuntut ilmu agama. Sekarang percaya tidak percaya, bapak-bapak sekarang ada malaikat di sini. Lah diraku sih, eta iman kurang ke situ. Masa sih? Itu iman, ciri iman kita kecil seperti itu. Masa sih? Sekarang itu ada malaikat yang sedang apa namanya, kalau burung itu saya bikin apa bahasa? Sayapnya. Lepakan sayap. Apa? Lepak. Lepak. Iya. Jadi sayapnya di apa di iya di pas. Jadi sedang diteduhkan sayapnya untuk orang yang sedang mencari ilmu. Sayapnya itu ada di kita. Jadi sedang apa diletakkan kepada orang yang sedang mencari ilmu agama. Masya Allah. Percaya tidak percaya, sekarang malaikat berkumpul sedang meneduhkan meletakkan sayapnya kepada kita. Itu. Ridho bima yasna'un. Kenapa kok malaikat bisa seperti itu? Ridho karena memang mereka itu ridho terhadap orang Islam yang suka mengaji ilmu agama. Begitu. Nah itu sekelumit masalah apa namanya, mau'idhah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi